Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi semua, kita akan hari ini akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengelolaan atau manajemen sumber daya air atau kita kenal sebagai PSDA. Dan ini adalah secara umum ya, pelestarian sumber daya air akan saya sampaikan. Ya, kita sudah kenal di semester yang lalu, tapi yang bagi yang baru mengambil bisa kenal, nama saya Tri Prandono STMT. Ya, saya di dosen teknik sipil untuk konsentrasi ilmu-ilmu keairan atau hidro. Ya, nanti bisa ketemu saya misalnya irigasi atau ilmu-ilmu hidro yang lain, drainasi juga ada di situ ya. Kemudian deskripsi mata kuliahnya adalah merupakan mata kuliah yang membahas tentang prinsip dan konsep dasar dalam mengembangkan sumber daya air, utamanya adalah usaha pelestarian sumber daya air. Ya, kalian harus tahu kenapa air itu harus lestari. Karena apa? Ketika kita membutuhkan itu setiap saat itu harus ada. Ya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ya, yang penampakannya di pelestarian sumber daya air. Ya. Tapi juga termasuk di sini perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya air itu untuk berbagai keperluan manusia. Ya, kita lihat CPL-nya atau capaian pelajaran lulusan seperti yang sudah kita ketahui ada beberapa CPL. Ini untuk rumusan sikap atau kode, ya, kode S itu S2 bisa berkontribusi peningkatan mutu kehidupan dan penerapan ilmu. Ya, kemudian S9, CPL S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Jadi perlu kalian ini nanti sebagai seorang engineer harus punya sikap bertanggung jawab. Jadi jangan hanya membangun tanpa memperhatikan lingkungan. Ya. Kemudian untuk rumusan pengetahuan CPL P2 menguasai konsep sains alam, prinsip dalam mengaplikasikan matematika teknik bidang teknik sipil. Dan P6 menguasai prinsip keberlanjutan desain konstruksi. Jadi ada ini ya, keberlanjutannya. Memahami dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan terhadap sebuah konstruksi. Kemudian keterampilan umum di UNPAD mampu menganalisis stabilitas struktur, ya, utamanya prinsip hidrologi yang berhubungan dengan air, tanah, dan lingkungan. U5 memiliki kesadaran etis tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, jadi kita berbicara di sini adalah pengembangan sumber daya air itu atau melestarikan sumber daya air untuk lingkungan kita. Kemudian keterampilan khusus kode K3, lulusan merancang dan mengimplementasikan solusi teknik sipil yang inovatif dan berkelanjutan, ya, berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan regulasi. Dan keenam adalah memahami pentingnya etika profesi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran terhadap dampak lingkungan. Ya, kita lihat metode pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk kuliah PSDA ini. Jadi ada kuliah teori seperti yang hari ini saya sampaikan. Kemudian kita juga nanti akan berdiskusi dan kalian saya berikan tugas untuk dipresentasikan. Kemudian tugas tadi ada sebuah studi kasus. Studi kasus nanti adalah bagaimana sebuah bendung yang terbesar di dunia, ya, yaitu George Dam di China itu banyak sekali dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian prakteknya kita akan tinjauan langsung ke lapangan, ya. Nanti kita akan melihat sebuah proyek yang besar di daerah kita, yaitu di Karanganyar, itu namanya Waduk Jantan yang bernilai 2 triliun, ya. Sedangkan untuk kehadiran kalian harus hadir, ya, kuliah jombolosan, ya, harus hadir itu karena nilainya 25%, ya. Untuk laporannya 10%, tes 10%, dan yang penting ikut ujian akhir puas 50%, ya. Untuk referensi silahkan nanti dibaca, ada 4 referensi, ya. Pertama buku oleh Pak Suwarno, Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Pemanfaatan. Kemudian yang kedua pengembangan sumber daya air oleh Rahmat Armus, dan kalau kalian yang menguasai bahasa asing bisa membaca Water Resource Planning and Management atau Water Resource Engineering. Ya. Nah,
ini masuk ke materi kuliahnya. Ya, jadi kita akan mengelola das dengan konsep ekohidrolik. Jadi ada 9-10 poin bagaimana kita mengelola ya das itu supaya bisa mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya air dalam artian supaya air ini bisa lestari. Yang pertama adalah heavy vegetation mountain on protect system. Nah, dan yang kedua adalah useful and indispensable agricultural source, dan seterusnya yang akan kita inikan. Tapi kalian bisa lihat untuk poin 1 ini ada di daerah hutan ya, kemudian poin 2 ini ada di daerah pertanian ya, poin 3 ini juga mendukung daerah pertanian juga, kemudian poin 4 ini untuk daerah-daerah yang mempunyai kemiringan ya, kemudian poin 5 adalah perlunya tanaman-tanaman keras ya di daerah-daerah peternakan. Kemudian yang keenam, dia di poinnya ada di pinggiran sungai itu sendiri atau bagaimana kita memanajemen sungai. Poin 7 adalah bagaimana kita menerapkan mekanisasi pertanian di daerah pertanian itu masih dibolehkan di PSDA ya, tapi nanti dijelaskan nanti bagaimana penerapannya. Yang ke-8, pengelolaan area-area pertanian. Jadi pertanian itu jangan sampai menanam satu tanaman saja. Kemudian yang ke-9 di area sungai, dan yang terakhir harapan dari ekohidrolik. Saya akan satu persatu ya. Yang pertama adalah sebuah usaha untuk selalu melestarikan kawasan hutan das untuk mempertahankan sumber daya air. Jadi ini usaha ini ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah penanaman pohon atau reforestasi ya. Yang kedua, sistem pertanian dengan metode terasering sangat berguna dan sangat diperlukan untuk pertanian di lereng atau di daerah das ya. Jadi kalau daerahnya itu miring banget, itu sistem pertanian dengan terasering ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelestarian sumber daya air. Nah, yang ketiga, pematang sawah sangat dibutuhkan untuk mengamankan garis kontur serta mempertahankan kesuburan tanah ya. Jadi pematang bahasa Jawanya itu galekan itu, yaitu manfaatnya besar ya, karena dia menahan unsur-unsur hara yang untuk membuat tanah itu tetap subur ya. Jadi itu dibuat bukan hanya untuk membatasi sawah, tapi juga mempunyai fungsi yang banyak ya. Kemudian yang keempat, usaha penanaman tanaman keras sepanjang garis kontur sangat diperlukan untuk melihara tanah di das. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di poin 4, yaitu di lereng ini butuh sekali tanaman keras ya. Kemudian usaha penanaman tanaman keras sepanjang garis kontur mengurangi risiko kekeringan dan melindungi tanaman dan hutan. Jadi membuat terasering itu tidak hanya sebatas membuat ini ya batas-batas dari tanah yang itu, kalau bisa itu ditanam keras. Ya, ini kalau contoh yang paling mudah dan bisa diterima itu tanaman kelapa. Ya, karena tanaman kelapa itu tidak terlalu rimbun ya, tapi memperkuat ya. Kemudian pada sisi kanan kiri sungai diperlukan penanaman vegetasi untuk melindungi sungai itu sendiri serta tanah di sisi sungai. Nah, kali ya sungai itu harus kita lestarikan, yaitu dengan cara apa? Menanami dengan vegetasi di kanan kiri. Untuk apa? Untuk melindungi sungai itu agar tidak berubah ini ya, trasenya tidak berubah. Dan ketika di situ banyak tanaman, itu di situ akan muncul banyak sekali hewan-hewan liar ya, contohnya ular ya, kodok, semacam lah ya. Kemudian yang ke-7, di dalam ekohidrolis ini mekanisasi itu diperbolehkan ya, tapi hanya daerah datar saja atau sepanjang garis kontur saja ya. Kemudian yang ke-8, penanaman jenis tanaman yang berganti-ganti ya. Jadi kita kalau tanam itu ojo ini aja terus ya, selama 1 tahun tanam itu misalnya ditanami padi saja gitu ya, tapi harus berganti-ganti. Ketika musim panas ya dikasih palawija gitu ya, itu untuk
agar tanah bisa beristirahat dan menawar racun pada tanah. Ya. Kemudian yang kesembilan, kawasan das yang dikelola dengan baik akan memberi keuntungan pada binatang liar, bahkan untuk pengaruhnya ke rekreasi juga ya. Kemudian pengendalian hama juga ada di sini. Dan yang terakhir adalah hasil panen yang bagus, ketersediaan air bersih tanpa ada banjir akan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semuanya. Ya, itu materi hari ini dan tentunya ada yang perlu kita diskusikan ya. Dari beberapa ini ya, dari beberapa pengertian ekohidrolik ini ya, akan kita diskusikan satu-satu ya, supaya kalian juga mempunyai pengertian ya apa yang saya sampaikan materi hari ini ya. Nah, ini misalnya nih, perlunya melestarikan kawasan hutan das. Tadi kira-kira contoh pelestarian ini kawasan das di daerah Hulu itu apa aja? Supaya masih ingat tadi reboisasi ya. Apa itu reboisasi? Tahu nggak reboisasi? Penghijauan. Nah, penghijauan itu tanamannya apa saja yang bisa kita, apakah hanya rumput misalnya? Rumput kan jadi hijau ya? Iya. Apa aja itu? Pohon-pohon karet. Karet boleh, jati ya, itu penting ya. Jadi kalian harus tahu bahwasannya penghijauan itu tidak hanya sebatas menanam tanaman, tetapi tanaman itu dalam artian adalah tanaman yang keras yang bisa menyuburkan tanah dan menahan terjadinya erosi. Ya, oke. Kemudian sistem pertanian dengan metode terasering. Ya. Tahu artinya terasering apa? Mbak terasering apa? Pernah dengar? Artinya apa? Lahan yang di bagian kemudian ya, jadi itu lahan pertanian atau perkebunan di daerah yang mempunyai slope atau kemiringan ya, itu diperlukan dengan cara metode terasering ya. Oke, jadi kalian sudah cukup paham ya apa yang saya sampaikan, terbukti kalian juga bisa apa yang saya tanyakan. Kemudian ketiga nih, pematang sawah dibutuhkan untuk mengamankan garis kontur, mempertahankan kesuburan tanah. Maksudnya apa tadi? Kita membuat terasering tadi untuk apa? Gunanya apa? Supaya air tidak bukan tempat air tertahan ya, tertahan. Terus apa lagi? Apa tidak longsor, benar ya. Jadi kita kalau menanam itu di daerah yang memiliki kemiringan yang besar itu tidak longsor. Dan yang tadi yang paling penting adalah mempertahankan apa? Nah itu ya, kesuburan berarti unek ya, kesuburan itu ya, itu penting sekali. Kesuburan juga bisa kita pertahankan, kemudian untuk mempertahankan ke ini stabilitas tanah juga ya. Usaha penanaman tanaman keras di sepanjang garis kontur sangat dibutuhkan untuk memelihara tanah di das. Nah, apa tadi ini maksudnya apa? Menanam tanaman keras tadi itu apa? Nah, mencegah erosi ya. Jadi daerah das itu jangan sampai dibiarkan dalam keadaan kosong atau gundul ya. Kalau ketika erosi ya terjadi ketika daerah das atau daerah di daerah hulu itu tidak ada tanaman ya, penting sekali itu ya. Jadi oke, berarti kalian sudah paham ya. Kemudian penanaman tanaman sepanjang garis kontur akan mengurangi resiko kekeringan dan melindungi tanaman serta ternak ya. Tahu maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ini maksudnya nih, kalau kita lihat nih, misalnya di daerah hulu ya, itu ada tidak gundul ya, atau tidak ada tanaman, biasanya angin juga akan tinggi. Ketika angin tinggi itu akan mengganggu peternakan ya, dan juga pertanian. Kalian yang di rumahnya desa ya, ada yang di rumahnya desa? Oh, semuanya di rumahnya desa ya, oke, nggak apa-apa ya, saya juga asalnya dari desa. Itu kalau kita di desa tanaman itu kena angin, itu sering ya. Kenapa? Karena tidak ada
tanaman-tanaman keras yang tinggi. Ya, sehingga di sini dijelaskan bahwa usaha tanaman keras ini mengurangi resiko adanya kekeringan, ya, juga melindungi tanaman dan juga ternak, ya. Pastilah nek jenenge banyak tanaman ini di situ akan mengurangi terjadinya kekeringan dan ternak serta tanaman itu akan terlindungi, ya. Maksudnya tadi ketika tidak ada tanaman keras, angin bertiup kencang, ya, karena ini tanaman padi dia bisa roboh semua, ya. Kemudian pada sisi kanan kiri sungai diperlukan tanaman vegetasi untuk melindungi sungai serta sisi tanah di sungai. Ya, maksudnya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Di kanan kiri sungai itu, ya. Nah itulah. Kamu tahu, tapi nggak bisa mengungkapkan, ya. Nah, nggak bisa mengungkapkan. Jadi trase sungai, ya, belok-beloknya sungai ini harus kita pertahankan, ya. Dengan cara apa? Menanami tanaman keras, vegetasi, ya, biar tidak terjadi perubahan fase sungai atau terjadi longsor di kanan kiri sungai. Itu penting sekali, ya. Itu adalah salah satu usaha dari pelestarian sumber daya air. Nah, harapannya apa? Seperti saya tadi lah, kita bahwasanya kalian nanti jadi sarjana, ya, turun di lapangan, ya, proyek yang kalian kerjakan itu harus dipikirkan keberlanjutan dari lingkungan, ya. Maksudnya keberlanjutan dari air utamanya, ya, juga tanaman-tanaman dan hewan-hewan liar lainnya, ya. Itu penting. Jadi kalau membangun sesuatu infrastruktur jangan asal bangun. Ya, misalnya kita mau buat jalan tol nih, setelah kita buat jalan tol ternyata malah menjadikan banjir. Nah, itu pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini adalah usaha-usaha, ya, Kang ini adalah usaha-usaha untuk bagaimana kita melestarikan ini. Yang ketujuh, ya, mekanisasi pertanian masih diperbolehkan hanya pada daerah yang datar, ya, atau sepanjang garis. Tahu apa mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian? Ada yang tahu? Mekanisasi pertanian, ya, kita lihat dari katanya. Mekanisasi berarti kita menggunakan alat modern, ya, alat pertanian yang modern. Itu sebenarnya di dalam kegiatan ekohidrolik ini masih diperbolehkan, ya, tetapi hanya sebatas di daerah datar saja, ya. Yang daerah-daerah tinggi sebaiknya dikurangi, ya. Dan di daerah datar saja itu yang ada di sepanjang garis konturnya saja. Jadi penggunaannya itu secara moderat, ya, bukan mekanisasi secara frontal seperti daerah-daerah di negara-negara maju, ya. Itu sebenarnya kurang ramah lingkungan. Nah, evaluasi yang ke-8, penanaman jenis yang berganti akan berganti-ganti dari satu tanaman lain itu akan mengistirahatkan tanah, ya, dan menawar racun pada tanah. Tahu racun di tanah itu apa aja? Yang diakibatkan oleh petani? Pupuk buatan, pestisida. Nah, itu ketika para petani ini menggunakan pupuk dalam artian pupuk dari bahan kimia, apalagi pestisida lah. Ya, nek pupuk itu mungkin saya untuk inilah menimbulkan tanah. Nek pestisida itu, tahu pestisida itu kan racun, ya kan? Dari kita lihat bahasanya pestiside itu untuk membunuh hama, ya. Nah, itu cairan yang sangat beracun dan sulit diurai di tanah, ya kan? Nah, itu butuh penanaman yang berganti-ganti ini. Ternyata setiap tanaman ini mempunyai kemampuan untuk menguraikan racun, ya. Ketika semusim tanam ini mungkin petani menggunakan racun A, nah nanti akan bisa diurai oleh tanaman dan seperti itu seterusnya. Ya, paham ya? Paham, Bang. Oke, sip, Pak. Kita lanjut ke ini. Kawasan das yang dikelola dengan baik akan memberi keuntungan pada binatang liar, bahkan rekreasi dan pengendalian hama, ya. Kira-kira di daerah Hulu sekarang kita lihat ada rekreasi di daerah mana?
yang berkembang di daerah kita? Nah, tawamangu atau argoso. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari pengolahan gas yang baik. Ternyata akan memberikan pengaruh bahkan tidak hanya kepada lingkungan, tapi juga memberi benefit atau pada kegiatan rekreasi, bahkan pengendalian hama itu sendiri. Ya, hari nanti di mata kuliah lain di hidro ini yang ada yang namanya irigasi dan bangunan air. Ya, di situ dijelaskan ketika kita menanam itu polanya harus berganti-ganti, atau maksudnya misalnya harus padi semua, ya itu pun dikelompok-kelompokkan, ada gilirannya. Ya, nanti giliran pertama menanam, mundur 2 minggu, masuk golongan kedua, nanam lagi 2 minggu, golongan ketiga nanam lagi. Maksudnya itu untuk ya ini tadi menguraikan racun, ya, membunuh bibit atau hama, ya, dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Paham ya apa yang disampaikan dalam ini? Dan yang terakhir ini harapannya bahwa hasil panen itu akan didapatkan dengan pengolahan prinsip ekohidrolis ini, ya. Pengolahan yang panennya akan bagus, bahkan ketersediaan air itu juga mencukupi, ya. Jadi pelestarian air itu meliputi 2 hal penting, ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, ya, bahwasanya di situ di pasal berapa itu disebutkan bahwasanya pelestarian air itu air harus tersedia dari 2 sisi, yaitu dari kualitas maupun kuantitasnya. Dan kualitas, ya, harapannya tidak hanya jumlahnya atau kuantitasnya yang banyak, tapi kualitas juga harus baik, ya. Atau sebaliknya, ya, mungkin kuantitasnya kurang, tapi kualitasnya harus baik, ya. Atau dua-duanya akan menjadi lebih baik dengan adanya pengelolaan dengan sistem ekohidrolis ini. Nah, ini untuk mengevaluasi pertemuan kita hari ini, ambil dari pelajaran hari ini. Mas siapa namanya? Mas Tio. Mas Tio semester berapa? 6. Oh, berarti pas ini ya. Kemarin kan kuliah saya. Kira-kira prinsip-prinsip ekohidrolis ini apa aja, Mas? Bisa kamu jelaskan pada teman-teman yang lain? Ini yang mengajari antara hidrologi dan ekologi. Terus suatu sungai atau daerah aliran sungai. Bisa dijelaskan lebih ini lagi, lebih detail lagi? Ya, secara umum prinsipnya itu, ya, bagaimana kita mengelola sebuah gas. Tahu gas, apa gas? Daerah. Ya, jadi ini kita kalau gas itu kita bicara di daerah hulu, ya, atau pertanian yang dilaksanakan di pedesaan atau pegunungan, ya. Nggak mungkin lah pertanian di perkotaan, ya. Kalau perkotaan itu ditanami dengan mall, ya, atau tempat-tempat hiburan lainnya, ya. Oke, bagus, ya. Jadi paling tidak kamu sudah bisa memahami apa yang ini yang disampaikan hari ini. Kira-kira pertanyaan kedua nih untuk evaluasi kalian, Pak Christine, kira-kira identifikasi komponen-komponen dari pengelolaan prinsip ekohidrolis ini apa saja, Mbak Christine? Nah, Mbak Christine ini sudah kenal saya, ini semester berapa, Mbak? 6. Oh, 6 juga. Oke, ya. Oke, jelaskan, Mbak Christine, apa, bagaimana mengidentifikasi komponen-komponen dari pengelolaan ekohidrolis ini? Sebutkan dan jelaskan pada teman-teman. Untuk komponen-komponen ekohidrolik di daerah dulu dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui studi hidrologi, geometeorologi, dan biologi. Oke. Studi hidrologi dapat membantu memahami pola aliran sungai, debit air, dan kualitas air.
Untuk studi geomorfologinya Ya. dapat membantu memahami bentuk dan struktur sungai serta proses-proses geomorfologi yang terjadi. Studi biologi dapat membantu memahami keanekaragaman hayati dan struktur komunitas biologi di sungai. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kita berbicara prinsip ekologi ternyata melibatkan banyak ilmu di dalamnya ya. Tadi dari sisi biologi apa Pak? Dari sisi biologi Dapat membantu memahami keanekaragaman hayati dan struktur komunikasi biologi di sungai. Nah, ternyata di situ kita akan melahirkan variabel atau banyaknya komunitas binatang-binatang liar di sungai. Ya, kalau kita lihat nih masih kecil, ketika kalian masih kecil, masih ada yang ingat ada kunang-kunang ya, tahu ya kunang-kunang ya? Sekarang sudah sangat langka. Ya, itu binatang yang langka. Ini membuktikan ketika ada suatu makhluk hidup yang hilang di lingkungan kita ini berarti apa? Bahwa pengelolaan di daerah hulu atau di daerah-daerah das ini ya itu tidak sesuai dengan prinsip ekologi. Ya, dari segi geomorfologi ada apa Pak? Untuk studi geomorfologi dapat membantu memahami bentuk dan struktur sungai serta proses-proses geomorfologi yang terjadi. Nah, geomorfologi itu membantu ya struktur sungai ini agar tetap konsisten seperti apa yang sudah ada sebelumnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menanami ya varietas atau tanaman-tanaman khas di sisi kanan kiri sungai. Ya, itu penting sekali ya. Kemudian terima kasih adik-adik mahasiswa-mahasiswi semuanya, luar biasa hari ini kalian bisa berdiskusi dengan kita ya, mendiskusikan tentang bab pengelolaan sumber daya air di daerah hulu ya. Harapannya kalian benar-benar bisa memahami dan nantinya ketika kalian kerja bisa mempraktekkan ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatiannya. Insya Allah kita sambung lagi untuk pertemuan pengelolaan materi pengelolaan sumber daya air di materi selanjutnya minggu depan di tempat dan waktu yang sama. Atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absensinya dikumpulkan.